Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 5. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hakim. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan guru mata pelajaran yaitu Ibu Ani Andriani SPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Inilah lembaga-lembaga yang berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, atau hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Jika hakim dapat dipengaruhi oleh pihak lain ketika memutuskan sebuah perkara, maka keputusan hakim tersebut cenderung tidak adil dan dapat meresahkan masyarakat, serta wibawa hakim dan juga hukum akan memudar. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim yang ada di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang diselenggarakan di sebuah tempat yang disebut dengan pengadilan. Untuk itu, perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan merujuk pada proses mengadili sebuah perkara sesuai dengan kategori perkara tersebut. Sedangkan pengadilan merujuk pada lokasi atau tempat untuk mengadili sebuah perkara atau tempat melaksanakan proses peradilan demi menegakkan hukum. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kebebasan. Yang kedua, prinsip ketidakberpihakan. Yang ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip kesopanan. Yang kelima, prinsip kesetaraan. Yang keenam, prinsip kompetensi. Dan yang terakhir, prinsip ketaatan. Itulah materi tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.